Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan kembali bersama-sama di pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena sepanjang bulan ini Tuhan boleh memimpin akan keberadaan kita semuanya hari lepas hari. Sampai pagi hari ini kita bisa bersama-sama masuk di dalam minggu terakhir di bulan Juni. Kita percaya semua itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Baik, kita akan bersama-sama datang dan kita mau tundukkan kepala kita mau bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan di pagi hari ini untuk ibadah yang akan kita kerjakan. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Kami sungguh melihat akan kemuliaan-Mu, pimpinan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama datang untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama Yesus di pagi hari ini. Kami mau mengagungkan nama-Mu sampai Tuhan kami terus mengangkat setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah di pagi hari ini. Supaya Tuhan hadirat-Mu nyata di atas gereja-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas jemaat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian kita yang pertama dan kita mau bersama-sama masuk di gunung Tuhan yang kudus. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu, sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Bawa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Katakan biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Mari hanya dekat kepada Tuhan. Amin. Itu yang ku perlu, sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
Kami pagi hari ini mau menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Dan kami memujikan-Mu Tuhan. Sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari katakan dengan lembut, sebab itu ku memuji-Mu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Dan angkat Amin. tangan Sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih dahsyat lagi. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sembah Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama mengangkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan bersama-sama pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Shikarala Baba Yaso. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat setiap pujian kami. Kami mengangkat jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan.
suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tinggikan nama Tuhan lebih lagi di atas segala-galanya. Dan angkat tangan sembahmu, Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Mari sekali lagi, sebab itu. Amin. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau setiap menjamah melawat setiap pribadi kami. Yang lemah Engkau kukuatkan, yang datang dengan segala kegelisahan Engkau berikan kegirangan Tuhan. Sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan, amin. Semuanya diberkati Tuhan, haleluya. Baik, pagi hari ini kita mau bersama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau menerima berkatnya lebih lagi. Mari kita katakan bersama-sama, bersyukurlah kepadanya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi nama Tuhan yang hebat. Oh. Kita mau meninggikan namanya lebih lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia Tuhan yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan, dia penolong, amin, dia beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari lebih lagi katakan, yo. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah kekuatanmu, kau penyelamat. Kasihmu, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya.
bersama-sama katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yang percaya Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, haleluya. kita mau masih tetap berdiri Bapak Ibu. Ya, kita mau bersama-sama pagi hari menyerukan nama Tuhan lebih lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala-galanya untuk kita semuanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk serukan namanya. Haleluya. Ini pujian yang mengalir dari hati kami Tuhan. Mari bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa perkasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari lebih dahsyat lagi pujikan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari katakan dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, karena dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama. Sekali lagi serukan namanya. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yuk bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk.
Segala dosa tunduk di dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mulia Yesus nama di atas segala nama. Katakan bersama-sama, di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama, nama di atas segala nama. Haleluya. Yang dilawat Tuhan sekali lagi sorak-sorainya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh merasakan Engkau ada di tempat ini. Kami sungguh merasakan Tuhan lawatan-Mu menjamah. Memberikan kekuatan, memberikan kelegaan. Dan kini tiba saatnya di pagi hari ini Tuhan, kami mau melepaskan segala beban yang ada dalam hati kami. Melepaskan segala ikatan. Melepaskan rasa yang terus menuduh akan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, katakan ajarku, ajarku memberi, hati mengasihi. Sekali lagi, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat hati kita masing-masing. Ketika hatiku telah disakiti, katakan ajarku memberi Tuhan. Ajarku memberi, Hati yang mengampuni, mengampuni. katakan hatiku, Hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti
hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami, ampuni bila kami. Saya serahkan kepada Pak Haris. Ngampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi Dia. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ampuni bila kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Inilah doa kami kepada Tuhan. Ampuni hidup kami, ampuni hati kami, ketika kami masih memaksakan kehendak hati dan pikiran kami untuk ingin membalas. Hari ini Tuhan, kami belajar daripadamu, supaya kami semakin berawas-awas, supaya hati kami Engkau pelihara, sehingga kami kedapatan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan supaya kasih Bapa di sorga turun bekerja atas kami, sehingga kami mengalami pemahaman untuk kami dipulihkan dan untuk kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar apa yang Tuhan sabdakan. Berbicaralah kepada kami secara khusus, untuk kami boleh menerima anugerah firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menaungi kami semuanya, kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih, berkati kami yang hadir dengan berkat sepenuh dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom, haleluya.
Hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 28 Juni, bulan Juni di tahun 2026. Nah Bapak Ibu, tema yang kita masih mau pelajari adalah bicara tentang hati yang bijaksana, ya, be wise. Bulan Mei kita sudah belajar tentang arahkan pikiranmu ke akhir hidupmu. Dan selama 1 bulan ini di bulan Juni kita belajar tentang hidup setelah memperoleh keselamatan. Nah hidup yang setelah memperoleh keselamatan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita bisa mengalami yang namanya perubahan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam surat Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, jadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, memahami tentang arti keselamatan, orang itu pasti akan belajar untuk berubah. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menyajikan kembali kasih Allah. Ya, cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita semuanya simple, sederhana, tidak sulit. Ya, menyajikan kembali kasih Allah, saya memberikan satu ringkasan. Yang pertama, kita harus ramah. Ya, ini sesuatu pekerjaan yang mudah. Kenapa? Semua orang itu seharusnya bisa ramah, bisa senyum, bisa memberikan sesuatu yang enak dipandang dan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah tawar hati. Ya, kadang-kadang hidup kita yang mungkin mencoba memperhatikan orang lain, tetapi yang kita perhatikan nggak senang. Kemudian kita merasa, percumalah. Nah itu tawar hati. Nah yang ketiga berbicara supaya kita turut berempati. Ya, seperti kemarin saya jelaskan, berempati itu artinya ikut merasakan secara mendalam pikiran maupun perasaan orang yang sedang mengalami kesusahan. Kita turut berempati. Nah 3 cara ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan secara sederhana, secara simpel. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita gagal menyajikan kembali kasih Allah, apa yang terjadi? Hari Rabu kemarin saya menyampaikan, ada tanggung jawab yang besar. Suatu hari nanti saya dan saudara akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus. Selama di dunia kalau hidup kita sampai gagal, ya, tanggung jawabnya itu besar. Kenapa kita kok dituntut tanggung jawab yang besar? Karena kita sudah menerima yang terlebih dahulu dari Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Nah Tuhan kepingin yuk kita aplikasikan. Gagal, ada hakim yang tidak pernah bisa untuk disuap. Nah hari ini Bapak Ibu, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu, kita hari ini mau belajar di dalam surat Roma pasal 12. Ya, ini bicara tentang perikop atau ayat terakhir dari pasal 12. Nah ayat di dalam pasal 12 yang terakhir ini adalah bagian yang menurut saya ini paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena ayat ini bicara soal mengampuni. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberi doktrin tentang pengampunan, kita berkata, ya oke lah, aku bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hatiku. Aku bisa mengampuni orang-orang yang membuat luka batinku. Tapi dalam ayat ini ada satu hal yang lebih, bukan hanya bicara soal pengampunan, tetapi ternyata mengampuni plus memberkati orang yang pernah membuat kita tuh sakit. Nah saya mencoba mengajak Bapak Ibu berpikir bahwa Anda yang pernah disakiti. Misalkan contoh yang paling gampang dalam rumah tangga. Banyak istri berkata, aku nggak kuat dengan suamiku. Kenapa? Suamiku kasar, suamiku galak,
Suamiku pernah menduakan aku pernah ditinggal selingkuh. Wih, sakitnya itu minta ampun. Anda mencoba untuk memahami. Kadang-kadang mungkin Anda mencoba menuduh dirimu sendiri. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang tidak berguna sehingga suamiku seperti ini. Anda mencoba untuk membereskan hati pribadi. Tapi kadang-kadang tengah malam rasa sakit itu muncul. Suamimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, engkau nangis sendirian. Ditutupi bantal supaya tidak ada yang tahu. Nah, Tuhan menuntut kita supaya ampuni. Nah, kita perlu tahu pengampunan itu adalah dasar kehidupan kasih dari orang percaya. Jadi kalau Anda bisa mengampuni itu cuma dasar. Tapi firman Tuhan dalam pasal 12 ini bicara tentang memberkati. Ternyata pada waktu kita sudah mengampuni kemudian bisa memberkati orang yang menyakiti hati, itu ternyata adalah tugas mulia. Katakan amin. Itu mulianya di hadapan Tuhan itu luar biasa. Anda bisa mengampuni, Anda bisa memberkati di hadapan Tuhan, hatimu itu seperti Yesus. Kenapa? Yesus itu disakiti, diludahi, tapi dia tetap bisa memberikan perkataan-perkataan yang baik. Nah, kita hari ini mungkin kalau dituntut untuk mengampuni plus memberkati akan tanya, gunanya apa, Pak? Wong saya nggak kenal manusia itu aja kan nggak masalah. Tapi dalam pelajaran ini kita tahu, untuk apa? Untuk memperoleh berkat kasih yang limpah di bumi dan di surga. Jadi kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda jangan enak-enak. Kenapa? Anda punya keturunan. Saya banyak sekali memperhatikan orang tua yang hidupnya enggak beres, tanpa sadar dalam rumah tangga itu yang diumpankan selalu kepahitan. Maaf kata kadang-kadang seorang ibu itu selalu cerita tentang keburukan suami. Ngomong terus, anak kadang enggak mau dengar. Anda tahu apa reaksi dari anak yang enggak mau dengar? Jarang di rumah. Kenapa jarang di rumah? Bosen. Bapak ibu ngomong terus, hal yang anak itu nggak pahami. Nah nanti pada akhirnya anakmu punya konsep, semua pria itu modelnya kayak bapakku yang terus diomong sama ibuku. Pandangannya terhadap laki-laki apa jelek? Nah akhirnya kehidupan seperti itu terus beruntun, nular, hidup anakmu tidak mengalami berkat. Nah Tuhan ingin sekali supaya kita sebagai orang-orang percaya harus memperoleh berkat, katakan amin. Itu harus. Jadi kalau Anda sudah ikut Tuhan ternyata tidak mau memperoleh berkat kasih yang limpah di bumi, saya sampaikan, Anda rugi. Di bumi rugi, waktu Anda mati, mungkin surga itu tertutup. Makanya hari ini saya memberikan tema, menyelesaikan tes terakhir. Ya bukan menyelesaikan ujian terakhir. Beda tes dengan ujian itu mungkin secara pengertian umum kelihatannya sama. Tapi ternyata sedikit berbeda. Nah saya memberikan gambar di sini gambar orang sakit. Ya mungkin dalam kondisi agak kritis. Dan memang pada umumnya Bapak Ibu, orang yang mempunyai problem hati, luka batin, kecewa, benci, nanti kalau sakit, mungkin waktunya sudah hampir mati, tapi nggak bisa mati. Nah yang susah kalau seandainya sakit, kemudian di ventilator, ya mulut kita ini disogok pakai selang yang besarnya sekian, mungkin panjang selangnya itu bisa mungkin 60 cm atau 70 cm, masukkan mulut, dimasukkan sampai paru-paru, disogrok, grok. Anda hanya bisa cuma gini, batinmu kepengen mati tapi Anda nggak bisa mati. Kenapa? Ada tes terakhir belum diselesaikan. Biasanya apa? Tidak bisa mengampuni.
Makanya yang lalu saya pernah menyampaikan firman yang berbicara apa? Tuhan memberikan kesempatan sampai titik yang terakhir. Jadi meskipun manusia itu koma, mungkin secara pikiran itu sudah nggak bisa mikir, secara tubuh Anda mati nih, stroke, tapi batin dan hatimu tuh masih nyala, masih tetap bisa bicara. Itu hebatnya kita sebagai manusia, memiliki roh, jiwa, tubuh. Waktu jiwamu ini pikiranmu mati, tubuhmu sudah tidak berfungsi, rohmu nih loh, diwakili hatimu, itu masih bisa berkomunikasi. Makanya kalau ada orang-orang seperti itu, ketika sulit mati saya datangi, saya doakan, saya tuntun. Saya cuma bilang, andai kata ini pria, saya bilang, Om, ayo Om, ampuni dalam hatimu. Kalau itu wanita sama, ayo tante, ampuni dalam hatimu. Meskipun tante nggak bisa ngomong, Om nggak bisa ngomong, tapi hatimu masih bisa. Biasanya orang yang mau mengampuni di detik terakhir itu merebes mili, melelehkan air mata. Nangis. Kenapa nangis? Ketika hati itu bisa memberikan pengampunan, hati itu plong. Dan roh manusia itu akan tahu dirinya diampuni oleh Tuhan atau tidak. Makanya gambar yang sebelah kiri, saya sengaja memberikan gambar neraca. Ya, ini penghakiman Tuhan itu balance, seimbang. Tuhan nanti tidak lihat orang kaya, tidak lihat orang miskin, tidak lihat orang cantik, tidak lihat orang ganteng. Semua di mata Tuhan itu sama. Nah, kita akan melihat dalam perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yuk kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini dengan keras. Nanti kita akan dipandu oleh Saudari Rosa, Roma 12 ayat 19 dan ayat 20. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Ini yang saya maksudkan. Mengampuni, memberkati. Dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sebutkan, ini yang namanya tes terakhir. Yang memberi soal Tuhan, yang mengumpan soal itu juga Tuhan, kita yang disuruh menyelesaikan. Saya seringkali menemui orang-orang yang demikian sulit untuk mengampuni apalagi memberkati. Saya memberikan contoh, Yesus saja bisa mengampuni, Yesus saja bisa memberkati. Kenapa kamu nggak mau? Anda tahu jawabannya? Loh, itu kan Tuhan. Saya manusia biasa. Jadi Bapak nggak usah nuntut saya harus seperti apa yang Yesus lakukan. Saya kemudian tanya lagi, kalau ini seorang pria, Bapak mau nggak diberkati dan dipulihkan Tuhan? Oh, mau. Anda tahu kunci berkat itu dari mana? Tidak tahu. Injil Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Kunci orang bisa diberkati Tuhan karena apa? Mengampuni. Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah. Seperti kami juga diampuni oleh Tuhan.
Jadi kalau kita tidak mengampuni, ya saya berani pastikan, hidupmu pasti tidak diberkati. Orang tidak mengampuni itu biasanya mudah sakit, itu pasti. Kenapa? Hatinya ini problem. Sumber kehidupan itu hati. Kalau hati kita problem, nanti jalannya kemana-mana. Sakit kepala, sakit mah, banyak sakit-sakit yang tiba-tiba itu muncul. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Nah, kita diberi 2 perintah oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Lah coba Anda yang lagi disakiti hari ini, kepingin balas enggak? Halo Bapak Ibu? Pasti kan kepingin. Kadang-kadang ada orang yang berdoa untuk suaminya sendiri, ben keserempet truk sisan, mati we sisan. Warna saking tidak kuatnya. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu sendiri jangan menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Alasannya ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kalau Anda balas, ya Tuhan diam aja. Tapi kalau Anda menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, Tuhan nanti yang turun tangan mengangkat hidupmu. Kenapa? Itu haknya Tuhan. Sama Anda punya anak, anakmu misalkan 2 ribut berkelahi. Yang kecil mukul yang besar, duak. Pertama yang besar mungkin nggak balas, sudah gembreget kepingin balas. Seorang ibu atau seorang ayah cuma memberi peringatan, jangan balas, jangan balas. Aku disakiti, jangan balas. Nanti kalau adikmu mukul lagi, nanti papa yang belain kamu. Tapi kalau anak itu nggak sabaran, terus balas, dua-duanya dijewer, dua-duanya disetrap, rugi semua. Nah yang paling berat ketika kita sudah bisa mulai memberikan pengampunan, perintah yang kedua nggak enak. Jika seterumu lapar, jika seterumu nggak punya duit, jika seterumu itu nggak bisa makan, jika seterumu butuh sesuatu, berilah dia. Ayo reaksi kita apa? Enak men. Loh kenapa Tuhan kok memberikan perintah itu? Karena Tuhan itu sedang mau memberkati hidupmu. Makanya dia berkata, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Loh orang yang kita berkati itu utang. Minggu kemarin saya sampaikan, siapa berbelas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Bayangkan Anda bisa ngutangi Tuhan kan dahsyat. Nah Tuhan sekarang kepingin, ayo coba kamu yang sudah mengampuni, sekarang berikan sesuatu yang lebih. Anda mungkin hari ini bertanya, Pak memangnya selain Tuhan Yesus dalam Alkitab atau dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang demikian? Ada Bapak Ibu. Di Alkitab ditulis banyak. Salah satunya adalah Yusuf. Itu contoh paling simpel. Disakiti saudaranya, dipukuli, dibuang masuk sumur, jadi budak, masuk penjara, hampir dibunuh oleh tuannya. Karena besar pengampunannya, besar dia bisa memberikan berkat. Jadi raja. Jadi prototipe dari kehidupan Yesus yang real, itu Yusuf. Anda mungkin berkata, loh Pak, kalau Yusuf itu kan kaya Pak. Saya nggak bisa dibandingkan dengan Yusuf. Kenapa? Saya sejak kecil itu susah. Saya sejak kecil merana. Saya sejak kecil sudah terbuang Pak. Bapak ibuku itu nggak cinta, lebih cinta kepada saudara-saudaraku yang lain. Nah contoh ini adalah siapa? Daud.
Saya tuliskan secara kronologis riwayatnya Daud dari sejak kecil. Dipandang rendah dari sejak kecil. Kenapa? Dia imut. Badannya kecil, kakaknya gede-gede. Tapi Tuhan pakai dia untuk bisa jadi pahlawan. Nah, ini yang namanya tes, Bapak Ibu. Dulu hidupmu susah. Maaf kata, bahasa kasarnya tuh Anda kere. Duit orang duit, sekolah nggak bisa. Loh, itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Di balik kelemahanmu Tuhan melihat engkau orang yang mulia. Tapi orang mulia itu kan tidak sekedar langsung mulia seperti emas. Emas itu butuh proses yang panjang sekali untuk bisa disebut logam mulia, disebut dengan ciokim, antam, 24 karat itu panjang perjalanannya, prosesnya. Jadi kalau Anda dari sejak kecil susah, saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Anda pasti nanti mulia. Nah, waktu Anda sejak kecil itu susah, kemudian diizinkan oleh Tuhan, hidupmu diberkati. Seperti Daud menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan karena apa? Karena Tuhan. Hanya dengan ketapel, dengan batu segenggam cuma syuk, 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 wud, kena jidatnya Goliat, duk, mati Goliat. Tapi yang ini saya katakan ini tes karakter. Orang biasanya sedikit kaya sudah lupa, sedikit kaya kemaki, sedikit kaya tidak kenal orang. Kenapa? Merasa hebat. Tapi Daud tidak berubah, Bapak Ibu. Dia meskipun berhasil, meskipun dia bisa membasmi musuh, karakternya tetap sama. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, peribahasa atau mungkin kata-kata bijak. Kalau kamu ingin melihat karakter seseorang, berilah dia kuasa. Jadi karaktermu akan ketahuan kalau kamu punya duit. Karaktermu akan ketahuan kalau engkau sebagai orang hebat. Begitu engkau mengalami sebuah perubahan karakter yang tidak diinginkan oleh Tuhan, saya berani pastikan Anda pasti merosot lagi. Kenapa? Orang Jawa bilang, gak kuat derajat. Dunia pewayangan bilang, kere munggah bali. Jadi orang miskin naik ke tahta, sombong, dipelorotkan lagi sama Tuhan. Dan tes yang dilakukan oleh Daud yang ketiga adalah dibenci oleh mertua, dibenci oleh banyak orang, sering mau dicelakai, mau dibunuh, tetapi dia tetap bisa mengampuni. Tes dari Tuhan lolos. Bagus. Tapi ada titik tertentu. Daud lari dari kenyataan. Dia dari Yerusalem lari ke Filistin. Di Filistin dia dilulukan. Wah, hebat, hebat. Anda diberkati Tuhan. Sama raja orang Filistin yang namanya Akis diberi tanah yang namanya Siklak. Anda tahu Siklak artinya apa? Membara. Jadi kadang-kadang berkat yang bukan dari Tuhan itu bisa membuat hidupmu itu membara. Tapi Tuhan gak kepengen hidupmu membara terus. Di tengah-tengah keberhasilan, Tuhan izinkan prahara. Masalah besar. Nah, ini yang saya sebutkan, ini tes terakhir. Kenapa? Daud hari itu diperhadapkan dengan seorang yang menjarah. Seorang yang menghabisi keluarganya, merampas harta bendanya. Dia diketemukan oleh Tuhan. Nah, coba kalau ini cerita ini Anda alami. Ayo Anda tiba-tiba disakiti orang, duitmu diciak, keluargamu dijaili, semuanya dirusak. Tiba-tiba Anda ketemu. Harus gimana?
Saya berani pastikan, bunuh, hajar, perkarakan, masuk penjara, pateni, kira-kira pasti kan gitu. Tapi Daud tidak. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan perhatian lebih, ditolong, dipulihkan. Dan pada akhirnya Daud itu mengalami berkat besar. Apa itu? Dia jadi raja. Bukan hanya jadi raja, dia bapaknya juru selamat. Semua keturunannya hebat. Anda mau punya keturunan hebat? Amin. Anda mau hidupmu semuanya diberkati Tuhan? Amin. Kuncinya cuma 2. Ampuni dan berkati orang yang pernah menyakiti hatimu. Pak, itu teori Pak. Terus prakteknya aja gimana? Ini saya mau berikan contohnya, prakteknya. Ya, eksposisi kita dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 19. Ya, tujuannya adalah mampu menghadapi konflik dan perlakuan buruk dengan cara yang benar. Caranya gimana? Yang pertama, kita diminta oleh Tuhan ketika engkau punya masalah yang sulit, engkau harus mengampuni, engkau harus memberkati, engkau harus menyelesaikan tes terakhir. Cara yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Itu kuncinya. Anda tidak menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Anda berusaha menurut standar Anda, saya berani pastikan pasti gagal. Loh, Daud posisi hari itu gimana? Dia pulang dari peperangan, disuruh oleh Akis, kamu kembali ke Siklak. Kemudian 2 hari perjalanan, di hari ketiga, Daud bersama tentaranya sampai Siklak. Ketika sampai di Siklak, Siklak itu sudah membara, terbakar habis. Daud berteriak-teriak, istriku, istriku, gak ada suara. Anakku, anakku, tidak ada suara. Tentaranya juga teriak-teriak semua, istriku, istriku, wah rame. Ternyata istri dan anak-anak dan juga seluruh harta benda dirampas oleh orang Amalek. Orang Amalek itu adalah musuhnya orang Israel. Orang Amalek adalah orang yang ingin membasmi Israel. Siapa Amalek? Amalek itu adalah gambaran daripada setan dan iblis. Itu Amalek. Makanya waktu hidupmu itu kena masalah, engkau sedang dirampok ini oleh si jahat. Sudah hartanya habis, istrinya diculik, anak diculik, orang sekitarnya nyalahkan Daud semua. Kira-kira kalau cerita ini didramatisir, Daud itu mesti tuding-tuding, mesti diomong yang jelek-jelek. Pemimpin tidak becus, pemimpin tidak bertanggung jawab, wos kabeh. Dan firman Tuhan berkata, Daud hari itu terdesak hampir dilempari dengan batu. Lah coba Anda di sini yang lagi punya problem keluarga. Suamimu menyalahkan dirimu, anakmu semuanya menyalahkan dirimu, pembantumu menyalahkan dirimu, karyawanmu menyalahkan dirimu. Apa pikiranmu? Kendat, tak mati wae wis habis perkara. Ben marem sisan, kira-kira begitu. Tapi Tuhan gak kepingin Anda mati. Tuhan ingin kau dipulihkan. Caranya gimana Pak? Kuatkan kepercayaanmu kembali kepada Tuhan. Kalau perlu gini loh, aku kudu kuat, aku harus kuat di dalam Tuhan. Udah teriak-teriak kayak orang gila gak apa-apa. Aku harus sembuh, aku kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Itu nasihat. Banyak orang dalam keluarga itu lagi gak kuat hari ini. Gak kuat karena faktor ekonomi, gak kuat karena perilaku orang-orang sekitar menjengkelkan semua.
Lah kekuatanmu terus dari mana? Tuhan Yesus Kristus. Ini saya tuliskan jelas secara fakta Daud diperhadapkan dengan situasi sulit. Harta dirampas, anak istri diculik, dipersalahkan orang dekatnya, semua orang memusuhi. Tetapi dia mengambil keputusan bulat, menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Loh Pak, caranya menguatkan kepercayaan kembali kepada Tuhan itu gimana Pak? Gampang Bapak Ibu, rajin-rajinlah ibadah, wes itu aja. Rajin-rajinlah baca Alkitab, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah memuji menyembah Tuhan. Anda nanti kuat. Kenapa Anda sering gak kuat? Anda tidak lakukan 4 hal tadi. Ibadah nggak pernah, doa nggak pernah, baca firman nggak pernah, memuji Tuhan nggak pernah. Diajak memuji Tuhan malah turu, diajak memuji Tuhan malah cuma ume-ume. Tapi coba Anda mulai berani memuji Tuhan, seperti tadi loh, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja. Anda sambil apa ya, tadi iramanya apa itu namanya? Irama beatnya apa tadi itu? Anda kan nyanyi sambil mendut-mendut gitu kan? Ada tadi yang begini? Kan enggak, saya tadi sengaja di belakang tak perhatikan. Wih, semangat semua. Anda bisa memuji Tuhan, hatimu plong. Anda bisa memuji Tuhan, hatimu tuh lega. Ini ada tulisannya loh, meninggikan Yesus, menyelamatkan jiwa. Jadi waktu kau bisa meninggikan Tuhanmu ini loh, jiwamu tuh selamat. Jiwamu yang ingin membalas tiba-tiba lerem. Kenapa? Tuhan ambil alih. Tadi lagunya kan begitu kan, enak kan? Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa, dia yang bertata. Ekspresinya sih langsung enak, dia yang bertata. Anda nyanyi ini coba cemberut bisa enggak? Ayo latihan. Kalau nyanyi yang benar, dia yang bertata. Coba sekarang diubah jadi cemberut. Do you? Enggak bagus. Betul enggak? Lagu yang ini, oh kurang mempan, nyanyikan lagu berikutnya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tanganmu gitu, ora mungkin, coba gitu, enggak mungkin. Tanganmu mesti kepingin gini. Amin. Amin. Kita diberi kunci oleh Tuhan itu simpel Bapak Ibu. Tapi lihat, kita lebih menyukai perasaan hati kita. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, ya difullkan aja. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah orang bilang mungkin begini loh, tak kuat-kuat ke, aku harus kuat. Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku lagi gak kuat, Tuhan Yesus tolong aku. Nah itu menguatkan. Jangan Anda kalau lagi disuruh, ayo ngomong Tuhan Yesus tolong aku, malah Anda jawabannya gini, ora Tuhan-Tuhanan. Percuma, aku wis 20 tahun susah, ora Tuhan-Tuhanan. Aduh, tambah Anda susah. Anda mau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, amin. Itu adalah kekuatanmu Bapak Ibu. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan ayat 58, firman-Nya berkata demikian.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kapan kemenangan besar yang daripada Tuhan itu bisa kita terima? Paulus memberikan tips yang sangat baik. Kalau engkau ingin menang, karena itu berdirilah teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang saya lihat Bapak Ibu, kita kena masalah malah ngelemprek. Kita kena masalah malah menyerahkan kegiatan kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Saya mau sampaikan, Anda akan semakin melemprek. Anda tidak akan pernah kuat menghadapi fakta kenyataan. Kita yang lagi gak kuat malah bilang, ditinggal ngopi wae. Dipikirnya kalau minum kopi itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau kopinya warung kecil 5.000, kopinya agak sedikit, warung yang agak besar ya 8.000, 10.000. Tapi kalau Anda masuk kafe, ukuran gelasnya sama, 150 atau 200 cc, harganya 30.000. Itu bukan menyembuhkan, tambah masalah. Tapi orang lebih suka warung kopi daripada cari Tuhan Yesus. Ini yang seringkali kita gagal. Ya, jadi ini yang pertama, kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan tes terakhir? Bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa memberkati orang yang menyakiti? Yang kedua, kita harus punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah mulai mau, Bapak Ibu, menguatkan kembali kepercayaan kepada Tuhan, sekarang pengharapanmu kepada siapa? Kadang-kadang pengharapan kita adalah kepada orang yang bisa membela kita. Nah, tapi kalau sudah tidak ada pembelaan dari orang lain, terus gimana? Ya ini, pengharapannya harus penuh kepada Tuhan. Daud membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang sungguh menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dia mengambil tindakan, doa, dan minta arahan kepada Tuhan. Sesudah mendapatkan arahan, Daud melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi yang terjadi, pasukannya yang diandalkan oleh Daud yang jumlahnya 600 orang, tiba-tiba di tengah jalan itu kehabisan tenaga. Mereka kelelahan, mereka berhenti di tepi sungai, Sungai Besor. Kemudian dari 600 orang, 200 mutung. Do you know mutung? Mutung ke sarung. Mutung itu tadi nggak mau melakukan apapun, meneng we. Bayangkan dari 600 orang, 200 orang berhenti tidak mau perang. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, manusia yang diandalkan tiba-tiba ngilang semua. Waduh. Tapi Daud tidak putus asa. Dia sudah menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Hari itu dia ditantang untuk apa? Berharap penuh kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud,
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, ya ini dalam bentuk doa. Kata Daud, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wah, senang ya Bapak Ibu. Doa, minta petunjuk Tuhan, tanya Tuhan, boleh enggak aku kejar musuhku? Tuhan jawab, boleh, silahkan. Kamu nanti dapat menyusul dan kamu bisa melepaskan para tawanan. Senang. Tapi lihat, kadang-kadang apa yang Tuhan sudah izinkan, tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi. Ora podo, enggak sama. Faktanya apa? Dalam ayat yang ke-9 firman ini berkata, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor berhenti di sana. Anda bisa bayangkan, Amalek itu pasukannya besar. Musuhnya Daud itu banyak. Diandalkan 600 orang, ngerti-ngerti tinggal 400. Secara manusia, stres. Tapi apakah detik itu kemudian Daud juga ikut berhenti? Tidak. Dia tetap berdoa. Dia tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia terus minta pertolongan. Makanya Daud itu bisa menuliskan dalam Mazmur 147 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 147 ayat 11, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan tuh senang banget kepada Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu tuh takut kepada Tuhan. Tuhan tuh senang banget kalau saudara ini berharap kepada kasih Tuhan. Berharap kepada kasih Tuhan tidak mengecewakan. Tetapi kalau Anda berpengharapan kepada manusia, manusia akan mengecewakan hidupmu. Tapi lihat, kita lebih suka berpengharapan kepada manusia. Nanti kalau manusia sudah tidak bisa diharapkan, tambah mutung, tambah jengkel. Tuhan akan diam Bapak Ibu. Bukti yang konkret, meskipun Daud kehilangan 200 pasukan, dia berpengharapan kepada Tuhan secara penuh. Akhirnya janji Tuhan itu bisa diraih. Terus bagaimana caranya menerima janji Tuhan itu bisa diraih? Kenapa Daud pada akhirnya kok bisa mengalami kemenangan? Yang ketiga, diperhadapkan dengan tantangan. Jadi itu cara kerja Tuhan Bapak Ibu. Ora enak, ora enak meneh. Bapak Ibu ngerasakan enggak? Enak, ora enak. Enak, ora enak. Ora enak, enak. Ora enak meneh. Enak meneh, ora enak meneh. Dihitung pakai cindi, kancing. Ora enak, enak, ora enak, enak, ora enak. Soalnya ganjil. Nah hari itu Daud sesudah menerima janji Tuhan, dia diperhadapkan dengan tantangan. Tantangannya apa? Ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Ketemu dengan orang yang menghabisi seluruh keluarganya dan harta bendanya. Kita lihat ayatnya,
11-15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepatang kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, nah ini tantangan. Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Bayangkan Bapak Ibu, jengkel disalah-salahkan sama tentaranya, ditinggalkan tentaranya, dipertemukan dengan musuh. Secara refleks manusia, pemuda Mesir ini pasti dibunuh. Beres. Tapi lihat dalam cerita ini disebutkan, pemuda Mesir itu dibawa kepada Daud, kemudian Daud memberi roti, memberi air minum, memberi sepotong kue ara, memberi 2 buah kue kismis. Kenapa kok Daud bisa begitu? Ini tadi tanda orang yang berpengharapan kepada Allah. Kalau kita pengharapannya kepada Allah, menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita berpengharapannya kepada manusia, musuhmu itu pasti akan dibantai. Makanya lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini punya sahabat. Kadang-kadang kita punya teman. Kelihatannya sahabatmu itu baik, kelihatannya. Temanmu kelihatannya baik, tapi melosok dikompori nggak kerasa. Bahkan yang lebih ironis kalau dalam peristiwa rumah tangga biasanya mereka ngomong, ojo wedi, kowe tes sinom, tes ayu, cerai wae, kowe golek wong lanang 5 tes iso. Wah kita tersanjung. Ketemu pendeta, pendeta cuma jawab, ibu jangan cerai, cerai itu dilarang oleh Tuhan, ditentang oleh Tuhan. Oh Pak Pendeta nggak ngerasa siksaan suami saya, kalau suami saya lagi dik gitu, Pak Pendeta kan nggak tahu. Pak Pendeta tuh gampang ngomong jangan cerai, jangan cerai. Pak Pendeta tahu saya sudah tidak dikasih uang tuh puluhan tahun, tahu Pak. Tapi pendeta yang baik tetap ngomong jangan cerai. Balik meneh karo sahabatmu, ora apa-apa cerai wae. Pendetane usah dirungokke. Pendetane mesti lanang. Nah itu. Akhirnya problem bertambah. Daud tidak. Dia melihat ada orang datang dengan kesusahan diterima. Diopeni, diberi makan. Ujungnya lihat, Daud dapat petunjuk. Makanya saya memberikan tulisan itu simpel Bapak Ibu. Jalan pemulihan dan jalan berkat dibukakan oleh Tuhan melalui tantangan yang tidak mudah. Membalas atau mengampuni. Kalau saudara saya beri pilihan, ketemu musuh, balas atau ampuni? Coba yang ampuni angkat tangan. 40%. Yang 60% enak engko nek perlu mulih kayak lewat ngarep lawang tok balang HP we. Ya ora apa-apa, tapi Anda kehilangan berkat. Ora apa-apa, HP-mu rusak. Tapi bagi kita yang mau mengampuni, berkat Tuhan itu sedang tersedia. Lo ngampun itu gampang Bapak Ibu.
gampang nganggo banget. Kulitmu ndak keruak, dagingmu nggak rontok. Anda yang cantik tetap cantik, sing elek tetap elek. Sudah ngampuni aja. Tapi kalau kita tetap ora iso, ya ora apa-apa. Anda sedang menolak berkat Tuhan. Dan dibuktikan hari itu Daud ketika dia mau memberikan pelayanan yang baik kepada musuhnya. Memberikan perhatian yang khusus kepada orang yang tidak disukai. Akhirnya Tuhan buka jalan. Makanya yang terakhir, kasih itu akan menyelesaikan masalah yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Poin D, 2, 3. Kasih menyelesaikan masalah. Anda mau masalahnya selesai? Berikan kasihmu kepada orang yang menyakiti hatimu. Loh simpel banget sudah. Loh kok gitu Pak, enak men? Iya. Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan menebus pelanggaranmu ketika engkau masih seteru dengan Allah. Sama tugas kita hari ini adalah selesaikan masalahmu itu dengan kasih. Lah terus caranya gimana Pak? Ya Anda wanita-wanita yang sedang terjajah oleh suami, nanti kalau sampai rumah ketemu suamimu pijeti. Amin. Pijeti harus kencang-kencang ngene-ngene wae. Nek bojomu ngerti-ngerti minggir pijeti meneh. Nyor minggir lagi pijeti lagi. Pak pendeta teori mboten, saya kalau lagi jengkel sama istri saya tak parani tak pijeti. Pijeti awake ora gelem sikile. Tetep nendang pijeti meneh. Akhirnya lama-lama ya wis pijeti terus. Dengan kasih masalah selesai. Amin. Tapi kalau Anda lagi bermusuhan, bojomu tambah dijai musuhan, tambah gelut. Daud mengalami tes terakhir yang diberikan oleh Tuhan. Pada akhirnya Daud bisa mengerjakan dengan baik. Di saat itulah Tuhan melihat Daud. Loh Daud itu punya salah Bapak Ibu. Dia meninggalkan Yerusalem itu salah. Dia lari ke Filistin, kelihatannya berhasil. Tapi itu menjengkelkan hati Tuhan. Tapi lihat karena kasih, kesalahan Daud itu ditutup oleh Tuhan. Akhirnya Daud itu dipulihkan. Kenapa? Karena Daud mau mengampuni orang yang bersalah. Begitu urusan ini selesai, tidak lama kemudian Saul mati. Ketika Saul mati, Daud muncul jadi raja. Kenapa? Dia bisa menyelesaikan tes terakhir. Sama Anda hari ini sedang punya tes terakhir. Mau diselesaikan dengan baik, dengan cara Tuhan, atau mau diselesaikan dengan cara sendiri. Cara sendiri merugikan dirimu, diselesaikan dengan cara Tuhan, berkat Tuhan mengalir besar dan melimpah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua
pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pujian ini berkata, ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Anda yang hari-hari ini mungkin berkata, aku sudah nyoba terus, tetapi hari ini aku berkata aku gak bisa. Pujian ini hanya untuk mengingatkan, kalau engkau mencoba bersama Tuhan, sejengkal apa hatimu, sejengkal apa dirimu, kalau engkau bersama Tuhan, engkau pasti bisa. Yuk kita bersama-sama dengan serius, dengan imanmu, kita mau berkata, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Nyatakan apa yang kau mau kepada Tuhanmu. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebentar Bapak Yohanes Eko akan berdoa untuk kita semuanya. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya percaya firman ini tidak berhenti di sini tentang pengampunan, tetapi Roh Kudus mau ada progres untuk Bapak Ibu membereskan. Karena dengan pemberesan Bapak Ibu dan saya akan memperoleh status anak, diberi pakaian kebenaran, dikasih materai, anugerah, dikasih tongkat kekuasaannya itu Roh Kudus, dan diberikan pesta yaitu berkat yang limpah. Jangan hanya bisa mengampuni, tetapi saya harap mau untuk membereskan. Yuk kita berdoa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat firman yang Tuhan beri hari ini. Biar kami bisa menjadi pelaku yang tepat, yang taat, sehingga kami Tuhan memperoleh status kembali menjadi anak Tuhan. Kami diberi kuasa, diberi anugerah, diberi kebenaran, bahkan diberi berkat yang melimpah. Untuk itu Bapa,
jadikan rema. Dan pulang dari tempat ini kami mau membereskan dengan orang-orang yang mungkin hari ini menyalahi kami, menyakiti kami. Sehingga Tuhan, kami sekali lagi mampu untuk lolos dari tes yang terakhir dengan persoalan masalah hati kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami akan berbeda. Amin. Lahir puji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu sudah menyampaikan, disihati Tuhan. Engkau yang akan terus taruh hikmat pengertian yang heran sehingga bisa mengungkap kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kami semua diberkati. Lahir puji nama-Mu, kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami semuanya. Kami dipelihara, kami diarahkan, bahkan kami terus Tuhan diberi pengetahuan benar tentang kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan atas arahan dan kebaikan-Mu buat kami. Kami terus belajar dan kami mohonkan kemampuan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami mampu dan bisa menyelesaikan tes yang terakhir untuk diri kami. Dan kami meyakini Tuhan kalau kami mampu melakukan, maka berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan itu akan mengalir atas kami semuanya. Ketika kami dipulihkan, keluarga dipulihkan, gereja juga dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Bangsa dan negara juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang bepergian keluar kota, mereka yang berhalangan, bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kemunduran secara rohani, kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati mereka secara terus, sehingga mereka boleh terus mengingat akan semua anugerah penyertaan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Kwisyu, berdoa untuk Ibu Diah Goto yang berulang tahun, kiranya berkat kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah, kekuatan kesehatan daripada Tuhan hinggap atas mereka berdua. Keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan, anak cucu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan. Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga daripada saudari kami Novi, yang sebentar mereka akan bertolak kembali ke Jakarta maupun ke Kota Padang. Penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib, penyertaan-Mu sempurna, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari rancangan kecelakaan, semuanya dilindungi, semuanya dipagari oleh kemuliaan Tuhan, dan segala sesuatunya dicukupkan oleh Tuhan. Sampai di tujuan dan selamat dan ketemu dengan orang-orang dalam rumah tangga mereka di kota masing-masing dengan anugerah yang semakin bekerja melimpah. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa sembahyang kami. Dan sebentar kami akan berpisah dan kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima